Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami yang sangat sederhana ini dan seada-adanya. Jadi kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu bahaya candu judi online menurut pandangan Islam. Benar banget, fenomena ini semakin marak dan menjadi ancaman nyata bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Mari kita mulai diskusinya. Oke, baik saya Belum kenal. eh Nadi Suryadi dari kelas D303 angkatan 48 dari prodi D3 Teknologi Komputer. Lalu samping saya Nah, nama saya Muhammad Zaki Fajar Ansari. Sama kayak Adi dari kelas 4803 D3 TK. Dan saya itu Emi Sufrifa, sama juga kayak Adi dari kelas D303 TK. Dan saya juga Zaki Khairul Anwar, sama seperti sebelum-sebelumnya, kelas D3 TK 4803. Nah, pertama-tama kita akan ngebahas dulu sih nih, apa sih sebenarnya judi itu? judi adalah aktivitas taruhan untuk keuntungan materi kita nih, tapi berbasis keberuntungan dalam Al-Quran. Judi dikenal sebagai masir atau kimar. Jadi judi juga itu Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 tentang bunyinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar atau berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, jadi ini selaras juga sama yang disabdain Rasulullah, yang artinya barang siapa yang bermain dadu, maka seolah-olah ia mencelupkan tangannya ke dalam darah babi. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini bertujuan melindungi kita dari kerusakan harta, jiwa, dan keharmonisan sosial. Nah, kalau kita pikirin lebih dalam lagi, sebenarnya judi itu mengajarkan kita mentalitas yang salah loh. Kayak apa ya? eh, Jadinya kita terlalu percaya sama keberuntungan, bukan usaha yang halal. Jadi apa-apa itu serba haram yang kita lakukan. Nah, betul juga nih. Judi juga merusak keadilan dalam ekonomi. Ya, contohnya kayak hutang, apa dan gitulah gitu. Kayak minjem-minjem, terus bisa nyuri juga kan. Nah, orang juga biasanya berharap untuk bermain judi itu, berharap akan kaya secara instan. Tapi kenyataannya eh, itu tuh gak ada kontribusinya. Nah, dan gak ada kontribusinya itu, jadi bisa menimbulkan hal negatif di masyarakat. Jadi jelas ya itu kenapa Islam melarangnya. Seperti kata Andi tadi itu, dia itu kayak terlalu jangan terlalu percaya kepada keberuntungan, bukan usaha yang halal. Sama kayak kata Adi juga, itu dia jangan terlalu berharap kaya secara instan, itu tanpa memberikan kontribusi nyata ke masyarakat. Larangan ini bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi untuk melindungi kita dari kerusakan yang lebih besar. Nah, apa saja sih sebenarnya bahaya yang ditimbulkan kalau kita bermain judi online itu sendiri? Nah, jadi dari sisi individu juga judi online itu bisa menyebarkan tergantungan mental. Ya, kayak kecanduan kayak merokok atau yang lainnya juga itu bisa bisa masuk ke dalam diri kita ketika kita sudah ketergantungan judi. Nah, orang yang terus bermain meskipun sering kalah hingga kehilangan seluruh tabungannya. Nah, itu adalah kecanduan mental atau diri sendiri yang udah kecanduan banget sama yang namanya judi. Eh, Selain itu juga ada kerusakan spiritual. Jadi orang yang berjudi itu menjauh dari Allah dan tenggelam dalam sifat yang tamak.
Benar, mereka jadi kayak lupa bersyukur, jadi kayak milih fokus buat hal-hal duniawi yang merugikan. Nah, di judi juga ini sebenarnya ada bahaya nih bagi keluarga. Contohnya tuh misalkan kayak karena terlilit judi, bisa jadi kayak pas bermain judi itu kita malah kalah dan mengakibatkan menjadi pinjol. Nah, keharmonisan rumah tangga ini juga bisa hancur karena masalah ekonomi dari judi itu sendiri. Seorang penjudi biasanya Nah, sering lalai terhadap tanggung jawabnya. nah, jangan lupa juga nih dampaknya bagi pendidikan anak nih, anak masa depan atau gimana. Banyak anak yang terkait karena orang tuanya sibuk berjudi. Nah, itu bisa kayak juga kayak jadi broken home atau yang lainnya gitu. Itu kan dari sisi keluarga. Terus dari sisi masyarakat itu dia kriminalitasnya itu meningkat. Jadi penjudi itu bisa nekat mencuri atau melakukan tindakan ilegal untuk melunasi utangnya. Bukan cuma itu, judi juga bisa merusak ekonomi masyarakat. Jadi mending uang yang digunain buat judi lebih baik digunakan buat hal yang produktif, buat yang hal yang baik gitu. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi candu judi online menurut pandangan Islam nih? Jadi pertama-pertama itu kita perlu bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Udah itu kita juga harus mengakui kesalahan kita dan memperbanyak istighfar. Dan jangan lupa juga untuk sholat 5 waktu. Jangan lupa juga nih, penting juga untuk mengganti kebiasaan buruk yang udah sering dilakuin sama kebiasaan baik. Contohnya banyak baca Al-Quran, dengerin ceramah, ikut kajian, ya gitu. Nah, terus juga kita bisa nih meningkatkan pemahaman agama kita. Kayak contoh misalkan kita mengikuti kajian yang diadakan di Telkom University itu sendiri. Atau Mm-mm. misalkan kita bisa kayak baca kisah-kisah orang yang berhasil bertobat dari judi itu. Dan kita juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan positif lainnya. Seperti kayak misalkan kita bisa mengikuti UKM Alfat ataupun sebagainya yang membuat kita melakukan kegiatan-kegiatan positif dan kita jauh dari kegiatan negatif seperti judi itu sendiri. Nah, selain itu juga kita harus melibatkan kedua orang tua kita dan juga keluarga kita. Nah, dalam proses ini, keluarga adalah hal yang paling besar untuk yang namanya ketergantungan atau kecanduan. Dan kita bisa eh, dan kita bisa merubahnya juga kan kalau misalkan keluarga kita mendukung. Nah, terus kita harus juga dibantu dengan masyarakat yang bisa menerima kita. Tapi yang pertama kita harus dibantu dulu keluarga, baru masyarakat dan yang lainnya. Seperti kata Adi, itu jangan lupa juga untuk ini tambahan, jangan lupa juga untuk mencari ulama atau ahli kejiwaan yang bisa memberikan perspektif baru dalam motivasi untuk berhenti berjudi. Nah, selain itu juga kita juga bisa fokus kembangin diri kita seperti kayak ngelakuin hobi kita, olahraga, seni, atau belajar keterampilan baru yang mana dengan kita fokus kembangin diri kita, aktivitas judi ini jadi teralihkan. Nah, di balik itu semua, sebenarnya kita juga bisa ngelakuin cara yang lain tahu. Kayak misalkan kan kita bagian dari Telkom University nih, yang kita Mm-mm. tahu sebenarnya kegiatannya banyak, yang bisa kita salurkan kegiatan positif itu di kampus. Entah mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di FIT, ataupun kita bisa belajar kelompok dengan teman sebaya kita di kelas. Lalu juga sebenarnya yang paling mudah itu kita bisa belajar mengelola keuangan dengan lebih baik dan bijak. Dengan begitu, jadinya kita tahu nih mana yang prioritas dan mana yang tidak.
Jadi kesimpulannya itu, judi online bukan hanya merusak kehidupan dunia, tetapi juga mengancam keselamatan akhirat. Terus dalam Islam juga judi online itu dilarang ya. Terus kalau kalian nemu orang yang terjebak dalam lingkaran judi online, segera segera minta bantuan, kembali ke jalan Allah. Saya juga menambahkan juga yang lainnya dari kesimpulan ini. Eh, itu judi online itu sebenarnya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Nah, kalau misalkan diri masing-masing udah pengen berhenti dan juga tahu titik buntunya dari perjudian ini, dia pasti akan tobat. Namun ya sedikit perlahan-perlahan tapi pasti. Tapi ya ada yang harus menerima kita bahwa kita udah rusak atas judi online itu. Nah, pesan terakhir nih buat teman-teman yang lain. Pokoknya kalau misalnya kita sudah terlilit dengan pertemanan yang tidak baik ataupun apapun segala macamnya, jangan sampai kita terlilit yang namanya game judi online itu. Mau itu bentuknya kita bermain situs judi apapun, namanya judi tetap judi. Kita pasti akan jauh sama yang namanya kebaikan karena kita menjadi sifat yang tamak dan tidak percaya diri dan selalu mengatakan bahwa keuntungan itu ada benarnya. Jadi gini, gue pengen tanya nih. Asik. Apa tuh? Oke, Apa? gimana nih gimana? Jadi gini, gue pengen tanya nih kepada kalian semua. Oke, Kenapa itu orang bisa kecanduan sama judi online? oke. Yang pertama itu dia pertama nyoba nih, Mm-mm. coba. Terus si bandar itu ngasih menang. Nah, kedua, ketiga, oke dikasih menang nih. Nah, habis itu dia kan otomatis dikalahin nih sama si bandar ini. Terus yang pemain ini biasanya suka penasaran nih dari mulai 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 terus ningkat dia penasaran. Ah mungkin mikirnya tuh ini kayak apa ya namanya tuh kayak mungkin dikasih menang nih dari percobaan kita yang lainnya soalnya yang pertama tuh udah dikasih menang banyak. Nah, biasanya gitu sih menurut saya. Kita tahu nih menurut yang lain gimana nih. Sebenarnya kurang lebih emang hampir sama sih kayak yang dibilangin tadi. Cuman biasanya karena sebenarnya gini loh, game judi online gitu itu kan sebenarnya dibuat sama manusia ya. Mm-mm. Yang dimana ya itu bisa diakal-akalin sendiri lah sama manusia. Ya sebenarnya sama kayak yang kayak Adi bilang tadi. Jadi kayak di awal dia misalkan kayak ngedepo berapa terus dikasih menang nih sama si pembuat link bandarnya inilah. Nah, dikasih menang sampai suatu ketika si penjudi ini kayak, wih, merasa kayak dia, wih, menang terus nih. Gua mau coba lagi sampai dia menghabiskan saldonya. Nah, oke mungkin di tengah-tengah dia bakalan kayak mendapatkan keuntungan yang banyak. Tapi nanti di akhirnya tuh justru malah dikasih Bener. salah sama si pembuat judi ini sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya konsepnya kayak gitu sih. Menurut lo itu judi online itu kan judi online itu sama dengan main game nggak ngegacah gitu? Menurut saya hampir sama sih. Nah, kenapa tuh? Iya, Menurut saya hampir sama. sebenarnya hampir sama aja sih kayak kalau kita main game yang ada sifat gacanya. Sebenarnya itu juga udah masuk bagian dari judi karena kan secara nggak langsung kita mengeluarkan duit untuk mendapatkan sesuatu hal Mungkin yang atau yang lain lah. ya sama aja sih. Gimana menurut Jaki ini? Jaki, diam aja. Sebenarnya kan dalam Islam juga dilarang ya, sesuatu yang goror itu tidak jelasan. Jadi kalau judi ini kan 50-50 gitu ya, kita nggak tahu menang nggak tahu kalah, jadi kan goror, nggak jelas gitu kan, makanya ini dilarang. Ya sih, ya mungkin gitu aja sih. Kalau misalkan dari pandangan beberapa orang, mungkin ada beberapa hal yang beda mungkin.
Tapi kebanyakannya hampir mirip sih. Cara mainnya orang-orang yang kecanduan judi online itu sama. Rata-rata gitu sih. Terus juga pokoknya jangan nyoba-nyoba judi. Punya teman soalnya udah nyoba sekali walaupun awalnya kalah, dia kayak kecanduan banget Menang, gitu. menang. Kadang kalau walaupun kalah juga ada yang kecanduan. Iya, benar. Ya, karena Walaupun kalah penasaran justru dia temennya malah mungkin. penasaran kan. Ya bisa jadi dari cerita temennya. Iya, benar. Temennya dikasih menang nih. Terus ya dia penasaran juga, ikut penasaran. Jadi dia nyoba walaupun kalah juga. Nah, Iya. gini nih, kalau misalkan kan itu buat diri sendiri nih. Nah, gimana dampak bagi masyarakat atau bagi keluarga? Dampaknya gimana nih? Hmm. Ada pandangan? Coba. Gimana ya? Mungkin kalau misalnya kayak keluarga nih, apalagi yang bisa dibilang kayak udah berkeluarga, statusnya keluarga, maksudnya tuh udah suami istri, udah punya anak segala macam ya, bukan masih tinggal sama keluarga keluarga kayak ayah ibu ya. Nah, mungkin jatuhnya misalkan nih kalau kasusnya si istrinya yang malah kerja, suaminya yang malah nganggur. Nah, suaminya kayak misalkan main tuh game judi online gitu segala macam. Ya sama aja sebenarnya sistemnya kayak mungkin di awal bakalan dikasih kemenangan segala macem. Nah terus nggak lama kemudian kayak dikasih kalah nih awalnya. Mungkin awalnya dikasih kalah kayak nggak yang sebanyak kemenangan. Nah, dikasih kalah. Terus misalkan dia ngomong nih sama istrinya yang kerja kayak sayang aku minta duit dong. Aku mau beli apa ini segala macem gitu-gitu. Padahal duit yang dipakai yang dari istrinya itu justru malah dipakai buat main game judul itu lagi yang ngebuat si suami malah bermain lagi dan akhirnya ya udah misalkan nge-all-in sampai 500.000 lah 1 juta lah dan malah kalah. Nah itulah yang jadi penyebab eh, bisa menghancurkan keharmonisan rumah tangga itu sih. Ini bisa jadi sebab dari ini gak sih kayak perceraian gitu ya, Nah iya bisa bisa tuh itu juga termasuk tuh. dikasih angka. Oke, oke, oke. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kalau misalkan pandangan dari masyarakat gimana nih? Biasanya ngelihat orang-orang yang kecanduan nih, gimana nih? Tapi kalau pandangan dari masyarakat kayak orang yang judi ini buruk banget gitu ya. Kenapa Kalau bisa buruk nih? Alasannya? karena kan orang-orang itu kan taunya tuh judi itu buruk. Terus jadi ngelihatnya tuh kayak ini ngapain ini judi, Ya, Ngapain ya, ya. buang-buang di uang? jauh kayak nggak ada Ya, kerjaan lain. soalnya kan di Indonesia tuh kalau mandang judi tuh buat keberuntungan kan. Nggak kayak di mana ya di Singapura gitu. Kayak yang negara-negara yang udah maju nih. Dia tuh biasanya kan judi itu buat hanya kesenangan diri sendiri doang. Kalau misalkan habis ya udah berarti. Nah, kalau di Indonesia dia itu buat mata pencaharian kebanyakannya. Jadi ya eh, ngerusak diri lah intinya gitu. Kalau gitu tuh. Nah terima kasih nih untuk teman-teman yang lain sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.